Salah satu hal yang menjadi pondasi negara hukum adalah kepercayaan publik. Bukan sekedar menangkap orang, bukan sekedar menetapkan tersangka, tetapi memastikan bahwa siapapun diperlakukan sama di depan hukum. Karena begitu publik menilai hukum bisa berbeda tergantung siapa orangnya, maka yang runtuh bukan hanya sebuah perkara, melainkan legitimasi penegakan hukum itu sendiri. Dan hari ini, masalah itu kembali muncul. Bukan soal apakah mantan Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansah bersalah atau tidak, karena itu nanti dibuktikan di pengadilan. Yang menjadi masalah dan dipertanyakan adalah, apakah proses penanganannya mampu meyakinkan publik bahwa semuanya berjalan objektif. Sejak awal kasus ini dialihkan penyidikannya ke Kejaksaan Agung, keraguan sebenarnya sudah mulai muncul. Mengapa? Karena yang diperiksa bukan orang luar. Yang diperiksa adalah mantan orang nomor 1 di bidang tindak pidana khusus. Seorang yang bertahun-tahun memimpin penanganan kasus-kasus besar Kejagung. Seseorang yang tentu mengenal hampir seluruh struktur internal Kejagung. Dan seseorang yang diyakini masih memiliki jaringan pengaruh maupun relasi yang kuat di institusi tersebut. Disinilah muncul persoalan klasik. Bisakah sebuah institusi mengadili mantan petingginya sendiri secara objektif? Secara hukum tentu bisa, tetapi secara persepsi publik belum tentu. Keraguan itu semakin besar setelah pemeriksaan sebagai tersangka pada Jumat lalu. Publik menunggu satu hal sederhana, apakah tersangka akan ditahan? Ternyata tidak, saudara-saudara. Setelah diperiksa sekitar 9 jam, Febri Adriansah diperbolehkan pulang. Kejaksaan menjelaskan bahwa penahanan merupakan kewenangan penyidik berdasarkan pertimbangan subjektif dan objektif. Kuasa hukum Febri juga menyatakan kliennya kooperatif, sudah tidak menjabat, dan barang bukti telah dikuasai penyidik. Secara hukum, keputusan Febri tidak ditahan memang dimungkinkan. Tetapi apakah keputusan itu cukup menjawab kegelisahan publik? Disinilah masalahnya. Bandingkan dengan tersangka lain dalam perkara yang sama, Don Rito. Ia langsung mengenakan rompi tahanan, langsung ditahan, kuasa hukumnya bahkan mengaku shock. Perbedaan perlakuan inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan. Apa dasar objektif yang membedakan keduanya? Kalau memang alasan penahanan berbeda, tentu publik berhak mengetahui argumentasi hukumnya secara transparan. Karena tanpa penjelasan yang memadai, ruang spekulasi akan terus membesar. Mengutip peneliti Pukat UGM Zainur Rohman, posisi Febri Adriansah sebenarnya lebih urgent untuk ditahan, mengingat potensi pengaruhnya yang masih dimiliki dibanding tersangka lain. Pukat UGM juga menilai sejak awal penanganan perkara telah memunculkan sejumlah kejanggalan prosedural dan perbedaan perlakuan yang berpotensi menggerus kepercayaan publik. Ini bukan berarti semua orang harus ditahan, bukan. Dalam negara hukum, penahanan memang bukan kewajiban. Tetapi ketika ada dua tersangka dalam satu perkara diperlakukan berbeda, maka institusi penegak hukum memiliki kewajiban moral menjelaskan mengapa perbedaan itu terjadi. Di sisi lain, kuasa hukum Febri Adriansah, Hotman Paris, membangun narasi pembelaan yang cukup tegas, yaitu konstruksi perkara yang dijadikan dasar penetapan tersangka terhadap kliennya masih menyisakan banyak pertanyaan hukum. Oleh karena itu, kliennya tidak perlu ditahan. Publik tentunya tidak cukup hanya mendengar klaim dari pihak pembela. Publik lebih butuh diyakinkan bahwa seluruh proses penyidikan benar-benar bebas dari konflik kepentingan. Mengingat perkara ini melibatkan mantan pejabat tinggi di Kejaksaan Agung. Dugaan adanya main-main dalam penyidikan kasus menguat setelah muncul kejanggalan baru. Meski mengaku shock atas penahanan kliennya, kuasa hukum Don Rito mengklaim bahwa uang tunai
dan emas yang ditemukan di Cipete maupun Sentul bukan milik Febri. Pernyataan itu jelas memunculkan pertanyaan baru. Kalau benar demikian, bagaimana konstruksi pembuktian penyidik? Bagaimana hubungan barang bukti dengan masing-masing tersangka? Kok kemarin sampai ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipikor Polri? Negara hukum memang tidak boleh bekerja berdasarkan prasangka, tetapi negara hukum juga tidak boleh mengabaikan persepsi publik. Karena kepercayaan adalah modal utama penegakan hukum. Sekali kepercayaan itu hilang, maka setiap keputusan, benar sekalipun, akan selalu dicurigai. Disinilah menurut Sindonews, muncul kebutuhan agar jadi solusi. Bukan untuk mengambil alih perkara, bukan pula untuk mengintervensi penyidik, melainkan membangun mekanisme yang mampu memulihkan kepercayaan publik, yaitu pembentukan tim independen. Tim ini bisa diisi akademisi, pakar hukum, tokoh anti korupsi, mantan aparat penegak hukum yang integritasnya jelas, atau mungkin pengawas eksternal. Tugasnya bukan menentukan bersalah atau tidak, melainkan mengawasi proses, memberikan evaluasi, memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai hukum, dan yang paling penting memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa tidak ada perlakuan istimewa. Model seperti ini sebenarnya bukan sesuatu yang asing. Dalam berbagai kasus besar yang menyita perhatian publik, pelibatan unsur independen sering digunakan untuk memperkuat legitimasi proses hukum. Karena semakin sensitif satu perkara, semakin tinggi pula tuntutan transparansinya. Apalagi ini menyangkut mantan pejabat penegak hukum. Standarnya tentu harus lebih tinggi daripada perkara biasa. Kejaksaan Agung sendiri selama ini berhasil mengungkap banyak kasus korupsi besar. Prestasi itu patut diapresiasi. Justru karena itulah, institusi ini memiliki kepentingan untuk menjaga kepercayaan publik. Sebab keberhasilan pemberantasan korupsi bukan hanya diukur dari banyaknya tersangka, tetapi juga dari keyakinan masyarakat bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Kasus ini bukan hanya tentang Febri Adriansyah, bukan juga hanya tentang Don Rito. Ini adalah ujian besar bagi sistem penegakan hukum Indonesia. Apakah ketika yang diperiksa adalah mantan petinggi sendiri, hukum tetap mampu tegak berdiri? Ataukah publik akan terus dihantui pertanyaan bahwa ada standar berbeda? Kalau Kejaksaan Agung benar-benar yakin seluruh proses sudah profesional, maka membuka ruang pengawasan independen justru memperkuat posisi institusi. Karena transparansi tidak pernah melemahkan penegakan hukum. Sebaliknya, transparansi adalah cara paling efektif membuktikan bahwa hukum benar-benar bekerja untuk semua orang. Karena yang harus dimenangkan bukan siapa tersangkanya, melainkan kepercayaan publik terhadap negara hukum Indonesia. Keadilan tidak cukup hanya ditegakkan, tapi juga harus tampak ditegakkan. Lord Hayward, 1924. Saya Teguh Deha, sampai jumpa.